Oke, selamat sore adik-adik. Selamat datang di L-Class. Selamat datang di L-Class. Selamat datang. Sorry, sorry. Nah, hari ini sesuai vote, kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran ya. Jangan lupa adik-adik di vote lagi. Nanti setiap hari Selasa kita akan kita akan ke-vote di sosmed kita, khususnya di Instagram ya, fitur fitur voting. Kemudian bagi adik-adik yang tertarik untuk mengikutinya kembali, silahkan langsung menyelesaikan pembayaran ke rekening ini dan konfirmasi ke Minjar ya di sini. Oke, kita langsung aja bahas ya. Di sini kita akan membahas tentang garis singgung. Nah, ada beberapa teorema yang akan kita bahas. Sorry, kita. Teorema yang pertama yaitu tentang garis singgungnya sendiri. Adik-adik tahu nggak sih kalau garis singgung itu berarti kan garis yang menyinggung atau berada yang salah satu titiknya mengenai lingkaran di sini. Nah, ada syaratnya adik-adik. Syaratnya apa? Syaratnya garis tersebut harus tegak lurus dengan jari-jari. Kalau digambarnya seperti ini kurang lebih. Tuh. Makanya di teorema garis singgung juga kita lihat di sini jika sebuah garis menyinggung sebuah lingkaran, maka garis tersebut tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang di titik singgungnya. Ini ilustrasinya. Jadi OR itu harus tegak lurus dengan garis atau segmen PQ ya, RQ di sini. Jadi kita benerin dulu. Jadi OR tentunya ya, OR harus tegak lurus dengan PQ gitu. Nah ini ternyata udah ada ya. Kayak gitu. So, ada pertanyaan dulu. Nah ini tentang definisi garis singgung. Jadi kalau yang kayak gini, misalkan nih kita ada lingkaran juga. Misalkan kita punya lingkaran. Lingkaran. Terus garisnya seperti ini. Nah, ini bukan titik singgungnya ya. Kalau garisnya seperti ini kan dia tidak tegak lurus. Maka dia bukan titik singgung. Bukan titik singgung. Oke. Nah, karena dia tidak tegak lurus. Gitu ya. Jadi kunci dari kunci dari ini tuh dia tidak tegak lurus. Sorry, dia tegak lurus maksudnya harus tegak lurus. Jadi kalau tidak tegak lurus justru dia tidak bisa. Ini teorema pertama ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Aman? Oke, kita next ya. Kita coba latihannya. Di sini kita punya KL itu sebelah sini. Kita punya KL dengan LM. Nah, keduanya adalah garis singgung lingkaran. Nah, kalau garis singgung lingkaran berarti dia di sini pasti 90 derajat atau tegak lurus. Berarti yang ini 90 derajat. Yang ini juga 90 derajat. Tentukan nilai X. Nah, adik-adik ingat gak? Ingat ini. Ingat. Kalau misalkan pada segitiga atau yang sisinya ada tiga, pada segitiga
Maka total sudut itu adalah berapa? Total sudut adalah 180 derajat. Kalau pada segi dekat, itu total sudutnya berapa? Total sudutnya 360 derajat. Pada gambar ini kan ada O, K, L, M. Berarti kan ini segi 4 ya. Berarti kalau dijumlahkan, sudut K ditambah sudut M ditambah sudut O ditambah sudut L, yang mana sudut L itu X, itu harus sama dengan 360 derajat. Di sini sudut K sama sudut M-nya kita udah tahu 90 derajat. Ini juga 90 derajat. Sudut O itu 117 derajat. Maka sudut L atau X itu adalah berapa? Yuk kita jumlahin yuk. Ini 90, 180. Tambah 117 berarti 297. Tambah X sama dengan 360 ya. Berarti pindah ruas 360 dikurangi 297. Berapa hasilnya? 60 derajat. Nah, berarti X adalah 63 derajat. Ya, apa kita bisa yakin? Karena garis singgung itu pasti tegak lurus dengan jari-jari. Gitu. Dilihat dulu, bisa ada pertanyaan. Aman? Oke, kita next ya kalau aman. Nah, sekarang kita masuk ke teorema yang kedua. Teorema yang kedua. Apa katanya? Sebuah garis tegak lurus dengan jari-jari sebuah lingkaran di titik ujung jari-jari, maka garis tersebut adalah garis singgung. Ini mirip ya. Ini sambungan dari yang tadi. Jadi kan ini titik ujung jari-jari itu kan berarti di R-nya ya. Jadi R. Nah, tegak lurus di sini, maka dia adalah garis singgung. Definisi yang tadi ya. Next. Contoh soal. Kita coba kerjakan. Tentukan panjang jari-jari. Nah, jari-jari itu berarti kan jari-jarinya itu berarti KM ya. KM. Nah, ingat aturan dari Pythagoras. Pythagoras kan berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Betul. Ini kita bisa pakai triple Pythagoras, bisa pakai rumus biasa juga. Di sini kita punya K, L, sama M. Yang udah diketahui itu apa? Yang udah diketahui adalah 6. Sorry. Yang udah diketahui itu adalah, ini angkanya, ini ya kebalik ya. Angkanya harusnya 6, ini yang 10. Jadi ini kita tukar. Yang ini 10, ini 6. Nih, 6, 10. Ini kan triple Pythagoras. Pakai triple Pythagoras, kalau semuanya dibagi 2, bagi 2 berarti kan 5, 3 ya. Temannya siapa? Kalau tadi dibagi 2 berarti sekarang tukar. Jadi kali 2, jadi hasilnya 8. Jari-jarinya adalah 8. Salah ya, salah. Karena catatan tidak mungkin sisi miring lebih pendek daripada sisi tegak. Seperti
Oke, next. Soal selanjutnya. Diminta katanya, apakah ln garis singgung dari K, ln itu ini, apakah dia garis singgung dari lingkaran K? Nah, tergantung. Berarti tadi ya, kuncinya berarti kan sisi miring kuadrat, kuadratkan harus sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar atau alasnya dikuadratkan. Nah, kita cek. Kita tinggal substitusikan di sini. Sisi miringnya kan 8 ya. 8 kuadrat harus sama dengan 4 kuadrat tambah 7 kuadrat. 8 kuadrat berarti 64. 4 kuadrat 16. 7 kuadrat itu 49. Apakah benar ini setara atau sama? Sama 65 ya. Nah, apakah 64 sama dengan 65 ya? Tidak sama ya. Tidak sama dengan. Berarti maka kesimpulannya, maka ln bukan garis singgung, bukan garis singgung lingkaran K. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau misalkan tidak memenuhi persamaan ini kan persamaan apa? Ini kan Pitagoras ya. Kalau tidak memenuhi persamaan Pitagoras, berarti di sudut N, berarti sudut N tidak tegak lurus. Nah, kalau ini, sorry, kalau memenuhi ini pasti dia tegak lurus. Harusnya tegak. Sedangkan tadi kan ini tidak memenuhi ya, tidak memenuhi. Berarti secara tidak langsung sudut N itu tidak sama dengan 90 derajat. Karena kalau tegak lurus itu kan pasti 90 derajat ya. Makanya ini pasti bukan bukan 90. Nah, maka dari itu dia bukan garis singgung dari lingkaran. Oke, silahkan. Barangkali ada yang mau ditanyain dulu. Aman? Oke, next. Kita lanjutin ya. Nah, sekarang kita masuk ke teorema yang ketiga nih. Teorema yang ketiga. Jika dua segmen garis singgung lingkaran memiliki titik pangkal yang sama di luar lingkaran, maka kedua segmen tersebut kongruen. Yang namanya titik pangkal itu berarti kan ujungnya ya. Ujungnya. Berarti kan kalau AB berarti ujungnya antara B sama A. Kalau BC berarti ujungnya itu ada di C dan di B. Nah, ini di luar lingkaran, berarti yang sama itu si B. Maka mereka kongruen. Dari sini kita peroleh bahwa AB itu sama dengan BC. Karena berdasarkan teorema ini, dua garis singgung yang memiliki pangkal yang sama di luar lingkaran, maka mereka kongruen. Ini berarti BA kongruen dengan BC. Ini teoremanya. Gimana mengaplikasikannya? Sekarang kita lihat gimana aplikasinya ya. Kita akan lihat di slide selanjutnya. Oke, ini contoh soalnya.
Ada yang udah kebayang? Bayang dong, ya kan? Gampang ya? Di sini lingkaran O adalah lingkaran dalam segitiga ABC, benar ya? Dalam segitiga ABC. Jika keliling segitiga adalah 88 cm, tentukan panjang BR. Nih, di sini kan katanya BR itu sebelah mana, guys? Oh, BR itu di sini. BR itu akan sama dengan BP karena mereka kongruen. Garis singgung P sama B, sorry, garis singgung A sampai B sama C sampai B itu memiliki titik pangkal yang sama, yaitu di B. Maka nanti RB sama dengan PB. Gimana cara dapat PB? Tentunya kita harus cari dari sini. Ini kan diketahui kelilingnya 88 ya. Coba kita tandain dulu nih siapa aja yang sama. Yang sama tentunya AP sama AKI. Terus siapa lagi? Siapa? Oh benar, Ahmad, betul. Yang itu ya. Ceki sama CR. Nah, mereka udah kayak gini. Kita coba analisis. Analisisnya dari mana? Dari sini. Kita akan menganalisis dari sini. Kita tulis dulu ya. Karena keliling itu sama dengan 88. Kelilingnya itu kan berarti penjumlahan semua sisi ya. Berarti AB ditambah BC ditambah AC. Ini sama dengan 88. Kita masukin dulu. Ini misalkan yang hijau kita misalkan X, yang kuning sama yang merah mau udah diketahui 15 sama 17. Sekarang kita masukin AB itu kan AB itu AB itu dari AP tambah B tambah PB. Berarti AB itu adalah 15 tambah X. Ya, kalau si BC, 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 BC itu kan berarti BR tambah RC. BR itu kan tadi yang ditanya ya. Berarti X ditambah 17. Sekarang yang terakhir itu adalah AC. AC itu Aki ditambah QC. Kan 15 ditambah 17. Sok sampai sini, bisi kecepatan. Boleh yang mana dulu? Yang kurang jelas. Aman? Gimana Putri? Iya, betul. Itu kan sama ya. Jadi 15 ke 15, 17 sama 17. Ya, aman? Yuk kita sederhanain. Ini kan berarti 88 dulu, simpan dulu belum diapa-apain. Ini yang sama-sama konstanta, kita bisa jumlahin. Biar gampang menjumlahkannya, kan 15 ada 2, 15 kali 2, 30 ya. 17 kali 2 juga 34, jadi 64. Terus X sama X, jadi 2X. Ingat nih, penjumlahan aljabarnya hati-hati loh. 88 kurangi 64 sama dengan 2X. 88 kurang 64. Betul, 24 sama dengan 2X. Maka X adalah 12. Sini satuannya pasti sama ya, 12 cm. Itu. Yuk, yang masih kurang jelas boleh ditanyain. Man? Oke, Markila, mari kita lanjut. Mari kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke garis singgung yang keempat, adik-adik nih. Garis singgung yang keempat. Nah, garis singgung yang keempat itu kan sebenarnya adaptasi dari teorema 3 yang tadi. Katanya AB itu yang sebelah sini, AB ketika ditambah CD yang seberangnya
itu akan setara atau sama dengan BC ditambah DA. Nih, gampangnya tuh kalau sisinya ada 4 di luar lingkaran, bukan sisi itu ya garis singgung di sini, yang berhadapan dijumlahin akan sama dengan garis yang berhadapan yang lainnya. AB sama dengan DC atau CD, terus AB tambah DC sama dengan AD tambah DC. Nih, Bu, gimana? Emang selalu kayak gitu? Kalau kalian nggak percaya, kita bisa buktikan loh. Kan titik pusatnya nih. Titik pusatnya kita tandain. Terus, ini ingat mereka itu harus, kalau mereka memenuhi garis singgung, berarti mereka harus tegak lurus. Ya, harus apa? Tegak lurus. Tegak lurus, yang ini juga tegak lurus. Misalkan ini dikasih nama P, ini Q, ini R. Ya, terus kita tandain nih, kita tandain pakai warna apa ya yang belum pakai coklat nih. Ini PA, PA itu misalkan X itu akan sama dengan AR. Terus ini RB itu akan sama dengan QB. CQ itu akan sama dengan, di sini oh belum ya, PQRS, di sini S, sorry kelewatan. Di sini S. Ya, CQ itu akan sama dengan SQ, SC, guys. X, Y, Z. Aduh, huruf apa yang belum dipakai lagi? Huruf, eh, huruf tuh banyak, tapi kalau kayak gini bingung juga ya. M, ini M ya. Ini kalau kita buktikan ya. Kalau kita buktikan, misalkan DC atau CD, sorry, kita samain. Kita samain. Kita samain tulisannya ya, kita akan membuktikan. Misalkan si AB, aduh, kita kita buktikan, kita kasih pembuktian ya guys. Kasih pembuktian akan ditunjukkan tujuan kita itu AB tambah CD sama dengan BC tambah DA ya. Kita akan jumlahkan sisi AB berarti kan X tambah Y ya. Ditambah CD itu MZ itu akan sama M tambah Z maksudnya. Akan sama BC. BC itu kan ZY ya. Z tambah Y ditambah M tambah X. Nah, ini kan kalau dijumlahin, ini semuanya jadi AB ditambah CD sama dengan BC ditambah DA. Ya, semuanya punya komponen yang sama, X tambah Y tambah M tambah Z. Ini juga X ada, Y tambah Y ada, M sama M ada, Z sama Z juga ada. Gitu, makanya terbukti bahwa memenuhi sifat ini. Tuh. Don't worry, be happy guys. Yang ini pasti benar teorema. Teorema keempat. Sok, boleh bisa ada yang lanjut. Oke, kita lanjut dulu. Next ya, contoh soal. Kalau nggak salah ini yang terakhir deh. Nah, ini langsung aplikasi dari teorema yang tadi ya. Teorema yang tadi. Yang keempat. Aduh, kenapa ke back? Nah, kita langsung kasih aja titik pusatnya. Sebenarnya yang ditanya itu apa sih? Yang ditanya setiap sisi dari segi empat di samping, aduh di samping ya, adalah garis singgung dari lingkaran. Oh, berarti ini kan tegak lurus. Kalau mereka beneran beneran garis singgung pasti tegak. Ini simbol tegak lurus ya. Tentukan keliling dari segi empat tersebut. Nah,
keliling. Udah aja ini, gampang ya. Ini misalkan kita kasih nama A, B, C, D. Berdasarkan teorema, berdasarkan teorema, teoremanya tadi ya, kalau kita punya AB, ditambahin sama seberangnya pasangannya CB, itu akan sama dengan BC ditambah AD ya. Nah, kalau ini sama, misalkan ini X sama dengan X, berarti kan tinggal dikali 2 aja ya. Misalkan tuh, si yang sebelah sini, kalau kita perhatikan, yang BC tambah AD itu udah ada semua ya. BC itu adalah 7,3 tambah 4,3. BC itu 7,3 tambah 4,3. 11,6 ya. Si AD itu adalah 12,4. Kalau dijumlahin, kan jadi 11,6 tambah 12,4. Nah, ini 11 sama 12, 23. Ini 1 ya. 4. Nah, kan katanya yang sebelah sini juga sama ya. Pasti ini juga 24. Makanya kalau keliling kan berarti sama aja dengan jumlahkan semua. Menjumlahkan si AB tambah CD ditambah BC tambah AD. Udah aja 24 kali 2 atau 24 tambah 24, 48 ya. Maka keliling segi 4 tersebut adalah 48. Oh, satuannya nggak dikasih tahu ya. Wow, seru ya teoremanya. Permudah bukan? Nah, karena ini adalah soal terakhir, boleh sok. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau nggak ada, berarti nanti kita lanjut lagi di pertemuan garis singgung selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di. Jangan lupa follow juga @diajar.mtk di YouTube, Instagram. Dan kami juga ada beberapa produk, bisa dicek di lynk.id, link.id, diajar.mtk. Dah, see you. Thank you. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jangan lupa daftar dan patengin ya. Dadah. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.